Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Rizky Sasana dari kelas 2A D3 Akuntansi dengan NIM 2201072012 dengan nomor absen 11. Nah, di sini saya akan membahas dua materi sekaligus, yaitu dua materi tentang mata kuliah perbankan. Yang pertama yaitu pengenalan tentang bank syariah, lalu penghimpun dan penyaluran dana bank syariah. Baik, langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu pengenalan perbankan syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit bank syariah, mencakup lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam pelaksanaan kegiatannya. Bank syariah juga dapat diartikan adalah bank yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan untuk syariah. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi kredit dan jasa dalam lintas pembayaran, serta peredaran uang yang mengoperasikan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Berdasarkan rumusan tersebut, bank syariah berarti bank yang tata cara beroperasinya menurut ajaran agama Islam, yakni mengacu kepada ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, dalam bank syariah ada yang namanya muamalah. Muamalah ini meliputi bidang kegiatan jual beli atau bai, bunga, piutang, gadai, memindahkan hutang, bagi untung dalam perdagangan, jaminan, persekutuan, persewaan, dan perburuan. Sebenarnya itu ada perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Perbedaannya itu yang pertama adalah falsafah. Pada bank syariah tidak berdasarkan atas bunga, spekulasi, dan ketidakjelasan. Sedangkan pada bank konvensional berdasarkan atas bunga. Yang kedua ada dalam tata cara operasional. Pada bank syariah, dana masyarakat berupa titipan dan investasi baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu. Sedangkan bank konvensional, dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar utangnya pada saat jatuh tempo. Ketiga ada penyaluran. Bank syariah menyalurkan dananya pada sektor usaha yang halal dan menguntungkan, sedangkan pada bank konvensional aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama. Yang keempat ada sosial. Pada bank syariah, aspek sosial dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang terutang dalam visi dan misi perusahaan. Sedangkan pada bank konvensional tidak tersirat secara tegas. Yang kelima ada organisasi. Bank syariah harus memiliki DPS atau Dewan Pengurus Harian. DPS, Dewan Pengurus Syariah. Sementara itu bank konvensional tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah. Perbedaan bank syariah dan konvensional dari segi aspek lainnya, akad dan aspek legalitas. Akad yang dilakukan dalam bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Lembaga penyelesaian sengketa kedua belah pihak pada perbankan syariah tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri, tetapi menyelesaikan sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung RI dan Majelis Ulama Indonesia. Struktur organisasi bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional. Misalnya dalam hal komisaris dan direksi. Tetapi unsur yang dapat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya DPS yang berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Bisnis dan usaha yang dibiayai. Bisnis dan usaha yang dilakukan bank syariah tidak terlepas dari kriteria syariah. Hal tersebut menyebabkan bank syariah tidak akan membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur diharamkan.
Bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal etika, misalnya sifat amanah dan sidik harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif syariat Islam. Produk bank syariah yang pertama ada al-wadiyah atau titipan. Titipan murni atau dari satu pihak ke pihak lain. Yang kedua ada murabaha, perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Yang ketiga ada ijara atau sewa, akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa. Yang keempat ada ran atau gadai, menahan barang sebagai jaminan atas uang. Yang kelima ada syirkah atau bagi hasil, akad kerja antara dua pihak atau lebih bank dengan nasabah untuk satu usaha tertentu. Yang keenam ada mudarabah. Mudarabah ialah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Yang ketujuh ada al-qorat atau pinjaman. Akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya. Kedelapan ada bai'i atau jual beli. Ada 3 jenis jual beli dalam pembayaran ini ya, dalam perbankan syariah, yaitu akad bai'u al-mudarabah atau akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan. Yang kedua bai'u al-salam atau pembayaran jual beli di mana barang yang dibeli diserahkan kemudian sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Dan yang ketiga ada bai'u al-istisna atau kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Nah, itu ada materi kedua yaitu tentang penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah. Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudarabah. Wadiah yang diterapkan adalah yad damanah yang diterapkan dalam produk rekening giro. Wadiah damamanah berbeda dengan wadiah amanah. Dalam wadiah amanah pada prinsipnya harta tipuan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu dalam hal wadiah yad damamanah, pihak yang dititipi bertanggung jawab atas keutuhan harta dititipkan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Keutamaan umum wadiah dan keuntungan umum wadiah. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank sedang pemilik dana tidak menjadikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank harus membuat akad pembukaan prinsip mudarabah. Soalnya itu prinsip mudarabah. Mudarabah dalam mengaplikasikan prinsip mudarabah, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai sinabul ma'al atau pemilik modal dan bank sebagai mudarib atau pengelola. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudarabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudarabah kedua. Rukun mudarabah terpenuhi semua. Ada mudarabah, ada pemilik, ada dana usaha yang dibagi hasilkan dan ada nisbah dan ijab kabul. 2. Prinsip mudarabah. Mudarabah mutlaqah. Dalam prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank. Ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Ketentuan umum bank wajib memberitahukan kepada pemilik mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan. Mudarabah mutlaqah. Mudarabah ini merupakan simpanan khusus atau di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu. Selanjutnya itu
penyaluran dana bank syariah dalam menyalurkan dana pada nasabah sehingga garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 4 kategori. Yang pertama yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, yang kedua pembiayaan dengan prinsip sewa, ketiga pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, empat pembiayaan dengan akad pelengkap. Sebenarnya itu ada prinsip jual beli. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga atau barang yang dijual. Pembiayaan mudharabah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Pembiayaan salam-salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang dijualkan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Pembiayaan istisna menyerupai produk salam, tapi dalam istihad pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali. Prinsip sewa atau jarah. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Misalnya harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Prinsip bagi hasil atau syirkah. Pembiayaan musyawarah transaksi musyawarah dilandasi dalam keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua bentuk pihak atau lebih, di mana mereka secara bersama-sama menentukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Itulah kedua materi yang saya bahas. Jika banyak kesalahan kata atau salah penyampaian atau salah pengertian, saya mohon maaf. Saya Fajar Rizky Sasana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.